Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya pertama dari kelas 12 2021. Saat ini saya sedang di Kelurahan Desa Caruban. Kemudian bagaimana karakteristik Desa Caruban ini? Karakteristik Desa Caruban, masyarakatnya 80% hidup dari pertanian, ya 20% lain-lain. Dalam artian itu ada yang pedagang, ya, terus kemudian ada yang pegawai negeri maupun swasta, sisanya yang dari 20%. Ini berapa dusun? Ada 4 dusun. Dusun 1 Kerajaan, dusun 2 itu Gentong Sari, dusun 3 itu Tegal Sari, dusun 4 Pandasari. Apa saja program-program Ibu Diah guna meningkatkan potensi Desa Caruban ini, Bu? Programnya ya, programnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan. Jadi ketika kita bangun itu, karena saya tinggalnya di Dukuh Tegal Sari, nggak harus Tegal Sari aja yang saya pikirkan. Jadi merata seluruh dusun saya ininya, dalam artian pembangunannya itu saya merata, tidak ingin pilih kasih. Yang kedua, menciptakan aparatur desa yang jujur dan berwibawa. Sebelum saya jadi kades itu, ketika saya istilahnya kampanye, banyak masyarakat menyampaikan kepada saya banyak perangkatnya yang kurang disiplin, ya. Kalau mamanya saya tadi datang jam 9 lewat, pagi saya udah kesini dulu karena harus ranger. Terus mamanya ada kegiatan lain, saya muter dulu. Biasanya ini jam 10 atau setengah 10 itu saya balik kantor. Untuk pagi saya ranger itu jam 7. Kenapa saya mengajari seperti itu, memberikan contoh seperti itu? Kita berbuat seperti itu baik aja, banyak atau masih banyak anggota atau perangkat yang belum ada kesadaran yang ke situ. Ini salah satu menegakkan disiplin, ya. Tapi memang tidak mudah. Kita harus memang dengan penuh kesabaran, ya. Terus kemudian membuat administrasi desa yang transparan dan komprehensif. Jadi administrasi semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut pemerintahan desa dimutasikan di buku, ya, secara administrasinya yang baik dan teratur, itu tidak amburadul. Terus kemudian pemberdayaan dan pembinaan generasi muda yang berkesinambungan. Jadi ketika ada kegiatan pemberdayaan, misalkan dari dinas sosial ada informasi, ada khusus bengkel di BLK atau menjahit, ada informasi di KIK, penerimaan penjahit itu sekian ratus orang. Nah, itu kita berdayakan, kita memanggil dari dinas pemerintah terkait, misalkan dinas sosial, atau misalkan dari dinas perindustrian atau dinas pertanian yang berkaitan dengan mayoritasnya masyarakat kita 80% dari hidup bertani. Terus kemudian menciptakan sarana dan prasarana rekreasi desa. Lah ini saya yang masih ada hambatan ini. Saya pengen menciptakan rekreasi di desa, tapi kemarin 2 tahun terserang pandemi COVID, ya. Jadi tahun-tahun sekarang ini saya mulai bangkit, dan bangkitnya itu bukan langsung serta-merta langsung saya menciptakan tempat rekreasi di desa, tapi kita membangun keterpurukan infrastruktur yang selama ini tidak terjamah karena uang dianggarkan untuk ini COVID, ya, untuk kegiatan COVID. Itu yang hambatannya saya, yang ininya, tujuannya, cita-cita saya itu ingin membangun Desa Caruban itu tadi salah satunya yang menciptakan sarana dan prasarana rekreasi desa. Ini belum kesampaian sama saya. Terus kemudian yang terakhir, menciptakan Desa Caruban yang kondusif. Ini termasuk salah satu cita-cita saya, menciptakan
desa Caruban yang kondusif. Tapi ini bersambung bahwa yang hambatan ya, yang pertanyaan hambatan itu tadi itu saya belum bisa menciptakan desa wisata yang saya programkan karena keterbatasan anggaran ya, karena anggaran langsung kita tancapkan untuk pemberdayaan dan infrastruktur yang selama ini terhambat. Nah, terus kemudian permasalahan apa yang dihadapi warga desa Lusurban dan bagaimana dari ibu masyarakat menyelesaikannya ya, yang selama ini permasalahan misalkan ada berantem suami istri bisa kita selesaikan secara problem solving atau menyelesaikan dengan secara musyawarah dari hati ke hati ya. Kalau yang untuk tawuran memang sebagaimana kita ketahui atau kamu dengar bahwa Caruban sepertinya kayak tanah abangnya Jakarta, antara dari Jenar, dari arah Gemung, dari arah Weleri itu bertempuk di sini kalau ada tawuran itu. Bagaimana menyelesaikannya? Biasanya saya langsung ketika ada dengar informasi dari perangkat di WA ataupun dari para RT di WA Group, gue ada tawuran di mana, saya langsung mendatangi TKP. Kebetulan basicnya saya dari polisi, jadi langsung saya mendatangi TKP, saya cari informasi siapa korbannya, siapa pelakunya, saya catat. Terus kemudian saya telepon pihak kepolisian dari dalam hal ini Polsek Gemung, nanti Polseknya datang kan gitu. Babinsanya selaku bintara pembinaan dari unsur TNI AD juga gabung. Itu didukung sama RT RW atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi menyelesaikannya gimana? Kita dudukkan bersama, atau ketika itu terjadi tindak pidana, biasanya langsung saya serahkan kepada Polsek. Tapi umpamanya masih bisa dimediasi, dimusyawarahkan, saya dudukkan, saya panggil di sini, baik orang tuanya atau anaknya yang bersangkutan dari kedua belah pihak. Jadi langsung saya dudukkan, mencari solusinya bagaimana. Terus kemudian kalau sudah deal, ada kata mufakat damai, musyawarahnya, hasil musyawarah itu saya tuangkan di atas materai. Sebenarnya intinya salah satunya tidak akan tawuran lagi, terus kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi gitu. Nah, kalau umpamanya diproses di Polsek, saya serahkan ke Polsek. Tapi biasanya dari Polsek itu Pak Kapolresnya telepon sama Bu Kadisnya, Bu, ini warga jenengan mau diapain gitu kan. Nah, tolong datang ke sini, saya datang ke sana. Nanti saya kasih nasihat mereka itu, kedua belah pihak itu di depannya Pak Polsek maupun Pak Kanit Reskrimnya gitu.